Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM 20042252, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang trias politika. Materinya sebagai berikut, yaitu 1. Sejarah trias politika. 2. Badan legislatif. 3. Badan eksekutif. 4. Badan yudikatif. 1. Sejarah trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggar undang-undang. Trias politika adalah prinsip normatif yang mencegah kekuasaan terdapat pada orang yang sama. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih dijamin. Legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkenalkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya The Spirit of the Laws. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun organ yang menyelenggarakannya. Montesquieu memberi tekanan pada badan yudikatif yang bebas karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif menyelenggarakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggar undang-undang. 2. Badan legislatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang. Anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat. Secara teoritis, badan legislatif memfleksikan bahwa rakyatlah yang sangat berdaulat. Pada dasarnya, ada 2 fungsi utama badan legislatif. 1. Menentukan polisi atau kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk fungsi ini, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. Secara teoritis, tugas utama badan legislatif terletak di bidang 2. Fungsi kontrol. Badan legislatif mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan legislatif dan diberi hak-hak kontrol khusus seperti pertanyaan parlemen, interpelasi, angket, dan mosi. 3. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara, raja, atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif beberapa bidang. 1. Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 2. Administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dalam menyelenggarakan administrasi negara. 3. Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. 4. Yudikatif,
yaitu memberi garasi, amnesti, dan sebagainya. 5. Yaitu legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Fungsi dari lembaga yudikatif itu sendiri yaitu 1. Alat penegak hukum, 2. Penyelisihan, 3. Hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan undang-undang dan landasan Pancasila, dan serta sebagai hak penguji material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM 20042252, Prodi Ilmu Administrasi Negara. I'm